Pemirsa Trijaya, kita ikuti informasi dalam Trijaya Update. Anda bisa like maupun subscribe di YouTube Trijaya FM. Pemirsa, ratusan warga rela antri berdesakan demi mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT di kantor pos Kebonjeruk, Jakarta Barat siang ini. Meski kepanasan dan menunggu berjam-jam, ratusan warga rela antri mencairkan BLT Kasra senilai 900.000 di kantor pos Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga tidak putus asa meski harus menunggu giliran panggilan petugas kantor pos. Banyaknya warga yang mengantre ini mengular hingga ke jalan raya, mengakibatkan kemacetan cukup panjang kendaraan yang melintas. Meski bersyukur bisa mendapat BLT sebagai tambahan belanja, warga berharap pemberian BLT dilakukan lebih rapi, yaitu bisa per kelurahan demi menghindari antrian panjang seperti hari ini. Baru datang tadi aja dia. Sementara itu, kantor pos hingga 30 November nanti akan terus dipadati warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat dari pemerintah. Warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan dana sebesar Rp900.000. Warga desa Medalwani, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat yang didominasi emak-emak berduyun-duyun memenuhi kantor desa untuk mencairkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat sebesar Rp900.000. Untuk Kecamatan Cipatat tercatat ada 2.026 yang mendapatkan BLT Kasra ini. Untuk menghindari penumpukan warga, petugas mengatur jam untuk pencairan, namun banyaknya penerima yang tidak sabar membuat warga berdesakan di pintu gerbang. Bagi warga penerima manfaat, BLT ini dirasakan cukup membantu terutama yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Warga mengaku akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari. Ya, buat kebutuhan sehari-hari. Ini sangat bermanfaat nggak, Bu? Alhamdulillah membantu untuk keperluan pokoknya seperti beli beras, sembako. Di Kota Bandung, warga penerima manfaat sudah mengantri di kantor pos KCU Bandung sejak pagi hari. Dari data PT Pos KCU Bandung, ada 7.233 penerima manfaat yang terbagi ke 9 lokasi. Pembagian BLT Kasra ini berlangsung sejak tanggal 21 hingga 30 November 2025, dengan total penerima manfaat mencapai 50.700 orang. Warga yang mendapat BLT Kasra ini sudah terdaftar di data tunggal sosial ekonomi nasional dan wajib membawa KTP asli, KK, dan undangan untuk mengambil BLT. Ya, sangat-sangat membantu. Keperluan apa? Ya buat keperluan sehari-hari sama tambah modal gitu kan, ibu jualan cilok. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, ratusan warga penerima BLT Kasra di kantor pos Panyambungan harus antri berdesakan di bawah tenda akibat turun hujan saat menanti pencairan dana. Terdapat 30% lebih penerima baru dari jumlah keseluruhan penerima di kantor pos Panyambungan yang mencapai 7.000 lebih. Wajah-wajah baru ini menggantikan penerima lama yang sebelumnya telah dianulir pemerintah dengan alasan meninggal dunia ataupun salah sasaran. Pihak kantor pos menyiapkan 3 loket untuk melayani warga agar lebih cepat dan ditarget rampung dalam 5 hari. BLT Kasra sebesar Rp900.000 dicairkan untuk 3 bulan yang masing-masing per bulannya sejumlah Rp300.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, viral di media sosial, petugas Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasangkan stiker penerima bansos di sebuah rumah di wilayah Ciomas yang bagus dan terparkir mobil mewah. Dinas Sosial Kabupaten Bogor mengklaim sudah mencabut hak milik rumah dan akan memverifikasi lagi data penerima bansos. Inilah video viral saat petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasang stiker penerima bansos. Video ini menjadi sorotan lantaran rumah tersebut masih layak huni, bahkan terdapat garasi yang terparkir mobil. Hal ini cukup bertentangan dengan anjuran pemerintah bahwa penerima bansos adalah bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menyikapi viralnya video tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bogor membenarkan jika pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi data untuk penerima bansos baik BPNT maupun bansos lainnya.
Kami menerima pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai penerima bansos. Jadi ke depan yang bersangkutan tidak akan terima lagi. Ini langsung kita proses, kita usulkan ke pihak kementerian untuk tidak menurunkan bansos atas nama yang bersangkutan. Kita harapkan ada kesadaran seperti ini diikuti oleh yang lain. Kita harapkan seperti itu. Ada sekitar 100.000 lebih penerima manfaat bansos di Kabupaten Bogor ini yang hingga saat ini akan terus dilakukan verifikasi data. Bagi mereka yang sudah tercatat kategori mampu, maka hak mendapat bantuan sosial akan dicabut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tiba di rumah duka, Ibu Alvaro yang bekerja di Malaysia tidak kuasa menahan tangis mengetahui anaknya tewas dianiaya suaminya yang juga ayah tiri Alvaro. Polisi kini fokus berikan trauma healing pada keluarga Alvaro. Enggak, sama sekali. Belum bisa banyak jawab. Tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho pecah di rumah duka yang berlokasi di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Arum tiba di rumah duka sekitar pukul 9 malam didampingi Kapolsek Pesanggerahan. Di balik masker hitam, kesedihan ibunda Alvaro tetap terlihat. Belum bisa banyak jawab. Ya, makasih banyak ya. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sementara itu, AKP Syala Syah Alam Kapolsek Pesanggerahan menyebut pihak Polsek saat ini fokus kepada trauma healing pihak keluarga dari Alvaro, bocah yang 8 bulan hilang dan ditemukan sudah menjadi kerangka di kawasan Tenjo. Kami biar fokus buat trauma healing kepada pihak keluarga untuk penegakan hukumnya nanti biar dari Polres Metro Jakarta Selatan termasuk Pak Kabid Humas nanti yang lebih detail. Itu. Ya, pokoknya semuanya nanti runtutannya semua ada di Pak Kabid Humas yang nanti bisa lebih detail menjelaskannya. Segera mungkin, pasti segera mungkin. Dari pihak kepolisian sangat memprioritaskan hal ini, dipastikan diutamakan. Nanti untuk semuanya terkait penanganan seperti apa itu di Polres Metro Jakarta Selatan dengan Pak Kasat Reskrim nanti mungkin lebih detailnya Pak Kabid Humas akan menjelaskan seperti itu. Kalau shock pasti ya. Syok itu pasti namanya kehilangan orang yang paling disayang, jadi kami fokus untuk melakukan pendampingan, berikan trauma healing kepada pihak keluarga seperti itu. Nanti kami dari psikologi dari Polres, dari Polda, dari Dokes Polres, Polda juga melakukan pendampingan. Kini Ibu Alvaro diminta untuk menyerahkan sampel DNA guna mencocokkannya dengan jenazah Alvaro. Sementara Muhammad Reza yang merupakan saksi pelapor pembunuhan Alvaro Kiano mendatangi rumah duka untuk menemui ibu, kakek, dan nenek Alvaro. Ia datang dengan tujuan untuk berbelasungkawa dan menjelaskan kronologi awal saat mengetahui kejadian, hingga pada akhirnya ia berani untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Oh iya dong, saya membawa bukti-bukti. Setelah keduanya saya membawa saksi. Bukti apa yang Bapak bawa aja, Pak? Rekaman pembicaraan Bapak dengan ART Bapak? Sama anak-anaknya yang diceritain. Anaknya ART saya yang diceritakan. CCTV mungkin ada, Pak? CCTV ini tidak ada. Ya, itu. Ya dari bukti-bukti kecil itu terungkaplah siapa pelakunya dan jenazah di mana. Reza juga menyampaikan bahwa pada saat melaporkan kejadian, ia membawa bukti berupa rekaman kesaksian anak ART-nya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini polisi akan menggelar olah TKP di lokasi tempat ditemukannya kerangka diduga Alvaro di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Olah TKP diawali di masjid di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, tempat Alvaro diculik ayah tirinya. Berikut laporan jurnalis Hendri Aprila dan juru kamera Rahmat Romadona dan Putra Pamungkas.
Pihak kepolisian akan melakukan olah TKP di Tenjo, tepatnya di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan tidak hanya itu, tentunya berkaitan dengan proses dari tes DNA dan juga pihak kepolisian dari Rumah Sakit Keramat Jati kini telah mengantongi 2 kantong jenazah. Satu diantaranya adalah kantong jenazah yang berisikan pakaian dari bocah yang berusia 6 tahun yang sebelumnya dikabarkan hilang dengan nama Kiano Alvaro, maksud kami Alvaro Kiano, dan kemudian juga dari pihak polisian juga telah mengantongi 2 kantong jenazah yang berisikan pakaian dan juga turang belurang. Dan tentu dari pihak keluarga pun ini ibu kandung dari Alvaro Kiano juga telah melakukan tes DNA yang kemudian nantinya akan ditentukan ataupun akan disampaikan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan hasil tes DNA tersebut. Tentu pihak keluarga mengharapkan dengan hasil tes DNA ini dapat dipercepat agar proses pemakaman dari jenazah Alvaro Kiano ini dapat dilakukan secara dekat-dekat ini, dan kemudian nantinya akan dilakukan pemakaman tepatnya di lokasi ataupun pemakaman di sekitaran dari kediaman nenek dan juga kakeknya yang berada di kawasan Pesanggerahan, tepatnya di Jakarta Selatan. Tentu dalam hal ini dari informasi yang kami terima bahwa pelaku yang merupakan ayah tiri dari Alvaro Kiano ini juga sebelumnya telah dilakukan penangkapan dan kemudian mengakhiri hidupnya di ruang konseling saat dilakukan proses pemeriksaan. Dan tentunya juga dari pihak keluarga sampai sejauh ini masih menunggu hasil proses ataupun hasil tes DNA yang dilakukan di Rumah Sakit Keramat Jati. Dari hasil tes DNA ataupun sampel tes DNA dari kedua sampel tes DNA, yakni dari orang tuanya yang nantinya akan dicocokkan kepada jenazah bocah berusia 6 tahun yang sebelumnya dikabarkan hilang, kemudian ditemukan di kawasan Bogor yang bernama Alvaro Kiano. Dari Jakarta, Hendri Afila dengan juru kamera Rahman Ramadona dan Putra Pamungkas, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kita sedang menyaksikan proses olah TKP kematian Alvaro di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui, Alvaro ditemukan meninggal dunia setelah cukup lama menghilang dan dalam proses pencarian oleh pihak keluarga dan pihak kepolisian. Alvaro menjadi korban pembunuhan oleh ayah tirinya, yang mana saat ini ayah tirinya juga telah mengakhiri hidupnya setelah ditangkap oleh pihak kepolisian. Momen penculikan Alvaro sendiri saat itu berada di masjid pada Maret 2025 lalu. Saat itu pihak kepolisian melibatkan keluarga Alvaro dan dalam proses pencarian hingga proses olah TKP hari ini. Dan saat ditemukan, Alvaro sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ditemukan kerangka tubuhnya karena dikubur oleh pelaku dalam jangka waktu yang cukup lama. Alvaro dilaporkan hilang sejak 6 Maret 2025 dan pelaku mengakui telah menculik serta membunuh anak tirinya sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan. Yang sangat mengenaskan, selain karena memang usia yang masih terbilang balita, Alvaro sempat menangis dan merasa ketakutan. Hal ini lantas memancing emosi dan kepanikan dari pelaku dan berujung melakukan pembunuhan terhadap korban. Menurut pengakuan pelaku, korban
setelah meninggal dunia dibungkus dengan tas plastik hitam. Lalu korban membuang jasad di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, tepatnya di Jembatan Cilalai pada malam harinya tanggal 9 Maret 2025. Tidak hanya kakeknya yang turut dimintai keterangan, polisi juga melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Pemirsa, bencana longsor dan banjir bandang menerjang Kabupaten Tapanuli, Sumatera Utara. Hingga saat ini 9 orang dilaporkan meninggal dunia dan hampir 2.000 keluarga terdampak. Banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir dan longsor terjadi akibat curah hujan tinggi mengguyur lokasi sejak 3 hari belakangan. Banjir dan longsor menghancurkan ratusan rumah milik warga. Hingga saat ini dilaporkan 9 orang meninggal dunia serta lebih dari 1.900 keluarga terdampak. Tanah longsor terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 1 unit truk tangki Pertamina dan 2 minibus terjebak dan terbawa material tanah longsor. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. 1 mobil Nova, nah itu dia Nova ya, masih kondisi mesin hidup. Tanah longsor terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebuah minibus yang sedang melintas terbawa material tanah longsor ke dalam jurang yang menyebabkan pengemudi dan penumpang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lokasi kedua, 1 km dari lokasi pertama, sebuah truk tangki Pertamina terbawa material tanah longsor dan menabrak sebuah warung kopi serta 1 unit minibus terbalik dan rusak parah pada bagian depan. Tiba-tiba aja nih. Oh, tiba-tiba longsor bang ya? Karena hujan ya bang ya, udah dua ada berhentinya. Ada berhentinya bang ya. Oh, di sini emang sering terjadi longsor bang? Oh, seperti apa bang? Kalau sini emang enggak, yang di sana aja itu. Yang titik kedua. Baru kali ini lah berarti. Ya, kalau ini baru kali ini. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. Beberapa pengendara yang melintas di lokasi kejadian terjebak macet hingga 14 jam. Istilahnya nunggu inilah bang, nunggu evakuasi untuk jalan ini kan. Abang bersama keluarga bang? Ini bang Linda? Iya, bersama keluarga sama kawan. Kendalanya apa aja nih bang? Setelah lama tertahan di sini bang? Ya susah lah bang, semuanya lah, nyari makan susah kan. Oh, oke bang. Selain menutup seluruh ruas jalan lintas Sumatera, sejumlah rumah dan pemakaman juga mengalami kerusakan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis iNews Indra Mulia Siagian langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ya Indra, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, dapat kami sampaikan kondisi saat ini kawasan ini masih diguyur hujan ya Mbak ya. Saat ini petugas dari BPBD, dari polisian dan TNI masih berjibaku di lapangan Mbak. Untuk korban sendiri hingga saat ini yang dapat kami informasikan itu ada berjumlah 10 orang ya Mbak. Di mana korban banjir bandang itu ada 7 dan korban longsor ada 3. Bagaimana kondisinya? Kalau para korban saat ini berada di Puskesmas Batang Toru ya Mbak. Dan untuk korban tewas sendiri? Belum ada beberapa yang masih belum dapat teridentifikasi
serta ada informasi yang kami dapat itu ada beberapa orang yang dinyatakan hilang, Mbak. Untuk korban banjir sendiri mengungsi di mana? Ini saat ini ada sejumlah pihak sudah mendirikan posko di daerah yang agak tinggi. Perlu kami sampaikan sendiri ya, Mbak, kalau dari Kota Parangsi Dimpuan untuk menuju lokasi tersebut saat ini terputus total, Mbak, sama sekali tidak dapat diakses lantaran ada sejumlah lokasi itu ditimbun tanah longsor, Mbak. Ya, Indra, bisa ditunjukkan kepada kami bagaimana kondisi di sekitar Anda? Bisa tunjukkan melalui kamera Anda? Ya, untuk di sekitar saya saat ini seperti ini, Mbak. Ini lagi hujan deras. Ini saya ada di Kota Parangsi Dimpuan, ada sekitar 30 kilo lah dari lokasi, Mbak. Lantaran di sana pun tidak dapat signal kita, Mbak. Baik, untuk bantuan sendiri apakah sudah ada bantuan yang berdatangnya dari pemerintah setempat? Pemerintah setempat pun masih kewalahan juga, Mbak. Belum dapat ke TKP, Mbak. Lantaran ini dikepung, Mbak. Sama sekali kita dikepung. Nggak bisa ke lokasi, Mbak. Tadi Anda berkatakan bahwa jalur menuju ke sana dan dari sana menuju ke tempat yang lainnya ini terputus. Lalu bagaimana jika masyarakat ingin berangkat dari sana dan menuju ke sana? Ini hanya berjalan kaki, Mbak. Mereka hanya berjalan kaki. Hanya berjalan kaki saja? Iya, nggak bisa. Kalau untuk kendaraan sendiri memang tidak bisa dilewati. Macam terisolir dia, Mbak. Oh ya, jadi akses jalan masih terputus, Indra? Iya, Mbak. Untuk bantuan sendiri, bantuan apa saja yang sangat diperlukan bagi warga di sana? Untuk saat ini ya khususnya sandang pangan ya, Mbak ya. Mereka sangat membutuhkannya lantaran memang kesulitan mereka sampai saat ini baru pakaian-pakaian lah, Mbak. Untuk lokasi Anda sendiri saat ini jauh dari lokasi banjir, Indra? Ya. Apakah lokasi Anda saya sendiri dari lokasi banjir ada sekitar 30 km, Mbak. Oh, 30 km. Oke, baik. Terima kasih Indra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan hati-hati. Pemirsa, banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Seperti inilah suasana di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara saat banjir bandang melanda. Dari video amatir yang direkam warga, terlihat material kayu terbawa luapan sungai Aek Garoga hingga menyapu ke permukiman warga. Tolong maju dulu, amin, Tuhan. Tolong ini, kok maju apa? Warga tampak histeris melihat harta benda raib tersapu banjir bandang. Banjir bandang kian meluas hingga ke 3 desa, yaitu Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Nadol. Warga pun berbondong-bondong mengungsi menghindari terjangan banjir. Kami telah menghimbau tadi mengevakuasi dan beberapa masyarakat sudah kami mengungsikan. Inilah komandan keadaan sungainya. Kredit. Akibat peristiwa ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan mengalami luka-luka. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia, iNews melaporkan. Banjir hingga setinggi 2 meter merendam 4 desa di Mandaling Natal, Sumatera Utara. Sebagian warga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir melanda Desa Hutaim Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal terekam video amatir warga. Ketinggian air mencapai 2 meter merendam ratusan rumah warga. Desa ini merupakan wilayah terparah dilanda banjir selain 3 desa lainnya yang juga terendam banjir setinggi 2 meter. 4 desa di Mandailing Natal yang dilanda banjir, yakni Desa Lubuk Kapundung 1, Lubuk Kapundung 2, Ranto Panjang, dan Desa Hutaim Baru. Lokasi 4 desa tersebut sulit ditembus lantaran debit sungai yang masih tinggi dan tidak mungkin dijangkau menggunakan perahu.
mendapatkan makanan. Dan yang paling terdampak ada di Kecamatan Muara Batang Gadis, tepatnya di Sulang Aling, yaitu Desa Utari Baru, Desa Lubuk Kapuntun 1, Lubuk Kapuntun 2, dan Tanto Panjang. Dan alhamdulillah menurut yang kita terpantau saat ini sudah mulai surut. Sejumlah warga yang terdampak banjir sudah ada yang mengungsi. Namun sebagian warga yang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Hujan deras menyebabkan banjir di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Di Kota Padang, 24.000 rumah di 5 kecamatan terendam banjir. Sementara di Padang Pariaman, ratusan warga terpaksa mengungsi akibat rumahnya terendam banjir. Rumah warga yang berada di bantaran Sungai Bantang, Kuranji, Batu Busua, Lambung Bukit, Pau, Kota Padang hanyut. Wih, astagfirullahaladzim ya Allah. Wih, ya ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tak jauh dari lokasi, sebuah rumah juga mengalami nasib serupa. Beruntung penghuni rumah sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Data sementara BPBD Kota Padang menyebut 5 kecamatan di Kota Padang terdampak banjir, 3 kecamatan diantaranya dengan kondisi parah, serta 24.000 rumah warga terendam banjir. Pemerintah Kota Padang langsung menetapkan status tanggap darurat terkait banjir ini. Sementara itu Kecamatan Ulakan Takpakis, Kabupaten Padang Pariaman, ratusan warga Nagari Kampuang Galapuang mengungsi ke surau imbas banjir yang merendam pemukiman mereka. Dari data BPBD Padang Pariaman, terdapat 10 kecamatan terdampak banjir. Tim SAR gabungan mengevakuasi 40 warga rantau panjang yang terjebak banjir luapan Sungai Batang Saman, Kecamatan Sasak Rana Pasisia, Pasaman Barat. Usai dievakuasi, langsung dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan. Sejumlah warga terdampak banjir mengungsi di pengungsian sementara yang telah disiapkan pemerintah daerah. Tidak hanya banjir, cuaca ekstrim juga mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa 3 rumah warga di Kecamatan Bonjol dan Simpati Kabupaten Pasaman. Petugas gabungan bersama warga membersihkan pohon yang menimpa rumah warga. Pohon tumbang juga menutup jalan. Warga diminta tetap waspada karena BMKG memperkirakan curah hujan masih tinggi. Tim Liputan, iNews melaporkan.